Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Sudah semangat belajar hari ini belum? Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Coba anak-anakku perhatikan gambar ini. Situasi ini akan kalian jumpai saat ke pasar. Tahukah kalian mengapa pedagang di pasar melakukan pengelompokan seperti itu? Nah, untuk itu, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan klasifikasi makhluk hidup dengan subbab klasifikasi, kunci dikotomi, dan kunci determinasi format tabel. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai setelah belajar materi ini adalah dapat menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup dan membuat kunci klasifikasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup di sekitar sekolah. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Saat kalian mengunjungi perpustakaan, maka kalian akan melihat bahwa buku-buku disusun berdasarkan kategori tertentu. Klasifikasi atau pengelompokan membuat hidup setiap orang lebih mudah, termasuk para ilmuwan. Lalu ketika kita mengunjungi minimarket untuk membeli kecap, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan bumbu dapur. Dan jika kita ingin membeli minuman, kita pergi ke penyimpanan minuman. Semua jenis barang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sedangkan dasar klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi, dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kunci klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Kuncinya sederhana dan akan mudah diikuti untuk merepresentasi dalam sebuah sistem. Kunci klasifikasi harus jelas, sederhana dan mudah digunakan. Jika kunci klasifikasi membingungkan atau sulit digunakan, maka itu bukan kunci yang baik. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan, yaitu 1. Lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. 2. Menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki. 3. Memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. 4. Selalu memberikan hasil yang konsisten, siapapun yang menggunakannya. Ini berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang persis sama. Terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi, di antaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci determinasi format tabel, dan kunci melingkar. Pada bab ini kalian akan mempelajari tentang kunci klasifikasi, dengan metode kunci dikotomi dan kunci determinasi format tabel. Kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar, dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Mari kita gunakan kunci dikotominya pada contoh hewan vertebrata berikut. Kita akan mengelompokkan hewan-hewan vertebrata ini ke dalam kelompok hewan yang mana. Kita lihat yang pertama adalah kucing. Cara menggunakan kunci dikotomi yaitu, kita menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, apakah berambut? Kucing ini berambut atau tidak? Jika iya, maka kucing termasuk kelompok mamalia. Jika tidak, maka kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi di sini, kucing itu berambut, maka kucing merupakan kelompok mamalia. Nah, contoh kedua, ayam. Ayam berambut tidak? Ayam itu tidak berambut tetapi ayam itu berbulu. Nah, jadi ayam tidak berambut. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah berbulu? Iya, ayam berbulu. Jadi ayam masuk ke kelompok Aves. Kita lihat lagi contoh buaya. Buaya, apakah berambut? Tidak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah berbulu? Tidak juga. Maka lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah kulitnya kering? Iya, buaya kulitnya kering.
jadi buaya masuk kelompok reptilia. Begitupun dengan ikan. Tidak berambut, tidak berbulu, kulitnya tidak kering, dan bersisik. Jadi ikan masuk kelompok Pisces. Kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Kunci determinasi ini dapat dikotomi, memuat dua pilihan, ataupun terdiri atas banyak pilihan. Kunci determinasi format tabel disebut juga kunci. Lanjut ke titik-titik-titik. Yuk, kita belajar kunci determinasi format tabel. Dari tabel ini masih kita lanjut klasifikasi hewan. Misalkan kita akan mengelompokkan ikan lele masuk kelompok hewan apa, dengan menggunakan kunci ini. Caranya, ikan lele. Kita lihat 1A. Pernyataannya, tidak memiliki tulang belakang. Nah, ikan lele memiliki tulang belakang. Berarti kita lanjut ke pernyataan 1B. Memiliki tulang belakang. Karena kita masuk ke 1B itu adalah vertebrata. Di sini kita disuruh lanjut ke nomor 2. Pernyataan nomor 2A. Memiliki rambut. Ikan lele punya rambut atau tidak? Tentu saja tidak punya. Maka lanjut ke pernyataan 2B. Tidak memiliki rambut. Dari 2B, kita disuruh lanjut ke nomor 3. Pernyataan nomor 3. Memiliki bulu atau tidak memiliki bulu? Ikan lele tidak memiliki bulu kan? Maka masuk ke nomor 3B. Karena masuk di nomor 3B, maka kita disuruh lanjut ke nomor 4. Pernyataan di nomor 4. Memiliki kulit kering, atau berkulit basah. Nah, ikan lele pastinya berkulit basah. Maka masuk ke nomor 4B. Di nomor 4B disuruh lanjut ke pernyataan nomor 5. Memiliki sisik atau tidak memiliki sisik? Ikan lele memiliki sisik atau tidak? Iya, ikan lele memiliki sisik. Jadi ikan lele masuk nomor 5A, kelompok Pisces. Jadi berdasarkan kunci determinasi, klasifikasi ikan lele adalah 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, yaitu kelompok kelas Pisces. Contoh berikutnya, ayam. Pernyataan nomor 1. Ayam tidak memiliki tulang belakang atau memiliki tulang belakang. Ayam memiliki tulang belakang, berarti 1B. Dari 1B disuruh lanjut ke nomor 2. Memiliki rambut atau tidak memiliki rambut? Ayam tidak memiliki rambut, maka masuk ke 2B. Dari 2B disuruh lanjut ke nomor 3. Memiliki bulu atau tidak memiliki bulu? Ayam memiliki bulu, maka masuk ke 3A. Nah, di 3A sudah ada kelompoknya, berarti kuncinya sudah berhenti. Jadi berdasarkan kunci determinasi, klasifikasi ayam adalah 1B, 2B, 3A, yaitu kelas Aves. Selanjutnya, coba kalian klasifikasikan hewan buaya. Semoga bisa ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku dapat memahami dengan baik. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.